welcome back to Female Daily Network YouTube channel bareng gue Nopai dan dia Honey. Nah, udah sering dong ketemu sebulan sekali paling enggak. Jadi sering semoga apal ya. Kalau gue udah 3,5 tahun lah nggak bikin video. Gabut dia. Udah penghujung tahun, jadi biasanya kita selalu ada yearly favorites ya, dan yang 2023 ya. Iya, yang barang-barang yang dibeli di tahun ini. Oh gitu? Iya dong, ya kan? Ya, gue enggak dong. Ya apa-apa lah, ada yang satu enggak lah, nggak apa-apa. Kan bisa aja dibelinya udah lama, tapi dipakainya baru tahun ini. Bisa, saking banyaknya yang belum di unboxing, jadi bisa masuk ke tahun ini. Ya bisa lah, pokoknya harus bisa. Kalau mau tahu apa aja barangnya, stay tune. sebenarnya kalau briefnya tuh kita harus membawa 8 beauty produk. Lo bawa berapa? 9. Oke, jadi langsung aja deh dua-dua ya biar cepet. Dua-dua, udah lo dulu. Oke, yang pertama ini ada facial wash dari Japanese brand ini Pola yang BA. Jadi nama grupnya Pola, kayaknya ini tuh sebenarnya brandnya BA tapi kayaknya tuh banyak disebutnya tuh sebagai Pola BA gitu. Dia tuh sebenarnya dulu pernah ada di Indonesia tapi baru balik lagi tuh sekitar 2 bulan ya, 2 bulan terakhir gitu. Kayaknya rangkaian produknya juga belum terlalu banyak gitu di sini. Tapi ini salah satunya tuh udah ada facial wash dan gue suka banget. Biasanya tuh emang in general gue suka facial wash Jepang gitu. Karena kayaknya tuh mereka ada khasnya gitu nggak sih yang lebih luxurious, lebih rich, terus wanginya sama mereka enak. tuh berbusa tapi nggak bikin keset. Bener, ya kan, kita tuh kayak berasa bersih, tapi kan biasanya kadang-kadang bersih tapi kok kayak keset. Masih ada licin-licin gitu. Atau kayak terlalu keset, kalau ini tuh kayak pas banget gitu. Terus wanginya juga enak banget, floral, woody gitu. Terus ini tuh sebenarnya yang ini belum gue buka, jadi selama ini gue pakai yang kecilnya gitu, dan itu udah habis nih baru mau buka yang ini. Ini enak banget, gue pakainya biasanya tuh kalau malam aja, karena kalau yang pagi tuh biasanya pakai yang lebih ringan gitu. Nah ini emang lumayan rich gitulah. Terus ini tuh ada ekstrak kepompong emas or something gitu, jadi maksudnya ada kandungan-kandungan ininya lah ya, propertiesnya yang khasnya Pola BA ini. Terus memang bagus banget buat mature skin karena bisa mengencangkan dan lain-lain. Lapar ya kak? Satu lagi ini adalah bulu mata. Bukan bulu mata, lem bulu mata. Dari brandnya tuh namanya Mehron. Mehron ini brand Amerika, sama kayak Pola udah 100 tahun juga. Sebenarnya ini awal mulanya si brand ini tuh untuk makeup profesional yang kayak special effect buat teater dan lain-lain. Jadi kebayang kan banyak misalnya nempel-nempel apalah, glitter-glitter dan lain-lain gitu. Jadi memang harus kencang banget gitu nempelnya. Nah ini sebenarnya nggak spesifik buat bulu mata sih kayaknya, tapi gue pakai buat bulu mata, emang banyak dipakai buat bulu mata juga. Nggak sama sekali, nggak susah. Selama ini pakai kayak ya wajar-wajar aja lah, tinggal pakai cleansing oil gitu kan, saya udah dicabut biasa gitu. Dan gue suka banget karena nempelnya luar biasa sih. Biasanya tuh kalau pakai bulu mata sendiri agak 2-3 jam aja pasti yang ujung-ujungnya tuh udah mulai lepas gitu. Kalau ini kita sekarang banyak mesti seharian dulu. Bener, banyak event gitu kan. Terus kalau ini tuh biar kayak diterjang badai, biar naik Gojek, biar pakai kacamata ataupun pokoknya nggak akan pernah copot gitu. Dan sebenarnya harganya tuh emang lumayan mahal sih, tapi ya udahlah, worth it. Next gue ya, ini gue dari Sulwhasoo. Mungkin pernah lihat lah, sempat heboh waktu pertama kali launch. Karena Sulwhasoo ini kayak rebranding kan gitu. Karena yang biasanya dia tuh keemasan, gold, sekarang tuh dia berubah jadi kayak very simple. Dan ini tuh katanya full gitu ya. Dan ini padahal ini tuh mirip sama jar dia yang pertama kali banget ngeluarin krim gitu loh. Nah ini dikeluarin lagi tapi ya udah didesain ulang dan terinspirasi dari bulan gitu. Ini tuh namanya The Ultimate Ass Cream. Jadi moisturizer ya? Ya moisturizer gitu, moisturizer simple. Dan kan sebenarnya Sulwhasoo itu khas banget dengan bau herbs atau ginsengnya itu ya. Nah ini meskipun tetap mengandung ginseng berry, jadi jenis ginseng, ternyata baru tahu ya jenis ginseng tuh sebanyak itu gitu. Ini tuh ginseng berry, tapi wanginya tuh kayak bukan yang herbs gitu loh. Jadi wanginya tuh ini malah kayak very light, floral, tapi gitu kan. Jadi katanya sih emang tujuannya supaya ternyata banyak orang yang
mungkin Gen Z kali ya, nggak gitu suka wangi-wangi yang terlalu herbs. Padahal menurut gue sih enak-enak aja sih si wangi-wangi ginseng itu. Calming gitu ya. Nah ini tuh untuk menggantikan seri yang Time Treasure-nya Suwasu. Yang seri yang Time Treasure itu akan digantikan oleh ini. Gue baru coba si krimnya, tapi kata ada eye cream dan ada serumnya juga, tapi gue belum coba. Tapi ini tuh ya seperti biasa ya, luxury brand tuh kayak di experience tuh menyenangkan banget. Ini tuh krimnya teksturnya antara krim dan gel, antara gel dan krim. Aplikasinya gampang banget dan menyerap, tapi mukanya tetap moist gitu sampai besok paginya gitu. Dan emang dari wanginya, dari experience-nya menyenangkan banget ya. Udah pasti ini anti-aging karena harganya cukup luxury juga. Sama katanya menurut research juga bisa lifting sebanyak 7 derajat. 7 derajat. Jadi ada hitungannya, Bo. Ada hitungannya gitu. Jadi katanya nggak tahu katanya dari sini berapa derajat, dari mana berapa derajat. Nah, cuman kan gue nggak ngukur ya. Gimana ngukurnya juga percaya aja deh pokoknya lifting gitu ya. Tapi menarik ya. Maksudnya biasanya tuh klaim lifting tapi nggak pernah menunjukkan ada statistik gitu, data bisa naikin kayak berapa senti gitu. Bahkan waktu gue ikut launch produknya, itu tuh ada kayak demonya tuh kayak emang saat itu juga dikasih lihat nih before sama afternya tuh langsung kelihatan liftingnya gitu, kayak instan. Tapi ya mungkin waktu itu akan turun lagi ya, tapi kalau dilakukan secara katanya sih setelah dilakukan secara konsisten 4 minggu itu permanen hasilnya. Gitu. Tapi ada massage-massage-nya juga nih, pokoknya semacam itu. Ini terus yang kedua dari Menard. Ini Menard seri yang Verlucent. Ini Pack White. Seri Verlucent ini kan dari Menard memang intinya adalah untuk brightening. Semua serinya dia. Nah, yang Pack White ini tuh kayak wash off mask. Jadi basically cuma dipakai kayak krim, dipakai mesti lumayan tebel. 5 menit terus cuci. Bener-bener cuma 5 menit gitu. Tapi meskipun cuma 5 menit pas dipakai tuh biasa ada rasa gremet-gremet dikit deh. Karena ini tuh mengandung vitamin C. Vitamin C, tapi jenis vitamin C-nya tuh APM atau APM kalau nggak salah nama jenis vitamin C-nya. Nah, ini boleh dipakai seminggu 2-3 kali. Poinnya untuk apa? Nggak cuman untuk menghilangkan discoloration yaitu flek-flek, tapi juga mencegah flek di masa mendatang. Jadi katanya sebenarnya nih kayak gini nih, kejemur kayak gini nih dari lampu, itu akan menyebabkan flek. Untung tadi malam gue pakai ini. Gitu. Jadi ini tuh bisa mencegah supaya fleknya tuh nggak keluar gitu. Nah, gue tuh biasanya sebenarnya nggak rajin-rajin banget pakai ini, tapi ini lumayan kan tuh udah kelihatan tipis. Nah, biasanya tuh kalau misalnya lagi banyak terekspos sinar matahari tuh seharian, malamnya gue akan pakai ini. Nah, cuman gue itu sempat beberapa bulan yang lalu melakukan treatment terlarang menggunakan acid. Illegal treatment yang seharusnya dilakukan di klinik, tapi gue lakukan sendiri dengan so tahu gitu ya di rumah. Akhirnya ada beberapa flek yang bukan flek sih, sebenarnya kayak rada kayak kebakar gitu loh karena gue pakai acid, dia agak coklat-coklat. That's why gue kembali rajin memakai ini. Dan proven sih dalam sebulan tuh kelihatan beberapa tuh berkurang. Sisi sini udah hilang, sisi udah tipis, sisi sini pun menipis gitu. Jadi ada 3 titik yang harus gue hilangkan gitu. Jadi gue suka banget karena makainya praktikal banget. Jadi biasa tuh gue pakai abis cuci muka, terus gue pakai, gue mandi. Habis mandi langsung hapus karena mandi gue kurang dari 5 menit sih sebenarnya. Jadi pas banget gitu waktunya. Jadi nggak yang nunggu sampai kering gitu ya? Nggak mesti nunggu sampai kering. Jadi benar-benar udah langsung hapus aja. Lanjut, masih panjang nih. Jadi kita masuk ke complexion. Ini gue suka banget dari Chanel yang Le Blanc Rosy Light Drops. Jadi sebenarnya highlighter sih. Highlighter dan sebenarnya multifungsi juga gitu. Jadi bisa dipakai sebagai kayak primer sebelum foundation, bisa dicampur sama foundationnya, atau bisa sebagai highlighter setelah pakai foundation ya udah ditaruh aja di titik-titik yang kita mau highlight gitu. Menurut gue ini highlightnya tuh natural banget sih subtle gitu. Gitu ya? Subtle, natural yang kayak kelihatannya emang kulitnya aja tuh dewy gitu. Dan gue suka banget wanginya sih. Emang semua produk-produk Chanel dan produk luxury wanginya tuh selalu menyenangkan. Jadi kalau pakai ini ya biasanya kan makeup pagi-pagi tuh kayak menyegarkan aja sih, bikin semangat. Mood lifting gitu ya. Betul. Dan berikutnya juga masih complexion. Ini BB cream Erborian Korean. Bisa ada BB cream. Kira-kira sampai D gitu. Nah ini tuh ya gue kan emang suka BB cream, moisturizer, sunscreen gitu. Jadi emang khas sehari-harinya tuh nggak pakai foundation. Dan biasanya kalau kita ngomongin BB cream atau complexionnya Korea itu kan suka nggak cocok ya sama kita, warnanya terlalu putih atau terlalu pink gitu. Nah ini tuh kayak satu-satunya BB cream Korea yang gue suka gitu. Bentukannya sih kayak nggak menarik gitu ya, tapi nggak tahu deh, suka aja sama teksturnya yang easily
Lo buildable. pakainya pakai tools atau cuma tangan aja? Pakai tangan aja sih seringnya, kadang-kadang pakai brush juga. Apa namanya, warnanya tuh pas banget, terus dia udah ada SPF-nya, terus juga apa ya, skin light, tapi sebenarnya ya lumayan cover lah kalau buat sehari-hari aja gitu. Terus juga finishnya tuh apa ya, bukan matte, bukan dewy juga, tapi lebih kayak ya satin, velvety gitu. Jadi menurut gue ini pas banget sih buat sehari-hari, dan ini tuh banyak banget skincare propertiesnya ya, salah satunya ginseng, nggak tahu apa lagi, pokoknya ini ada 5 in 1 gitu, dan ya udah. Oke, next. Sebenarnya gue juga waktu Hani ngomongin complexion, gue berusaha memilih complexion, nggak berhasil guys. Complexion gue ada lebih dari berapa puluh, dan gue tidak bisa memilih, disuruh memilih yang terbaik gitu. Jadi ya sudahlah, biarkan. Mungkin mesti ada edisi khusus complexion, 10 complexion gitu kayaknya. Karena emang gue tuh paling suka beli makeup produk itu complexion. Dari mulai primer, bedak, sama foundation. Jadi kayaknya tuh hampir semua brand kalau yang ada itunya tuh akan gue beli sih. Jadi sekarang tuh kayak punya foundation tuh ada berapa? 70? Berapa nggak tahu deh. Mungkin beberapa juga udah expired kali. Terus kadang-kadang ada yang gue suka, salah gitu beli sheetnya, jadi beli lagi deh. Itu beli yang lebih ini buat dicampur gitu ya? Buat dicampur gitu. Oke. Jadi karena gue tidak bisa memilih complexion, bukan nggak ada yang suka, karena susah banget itu. Jadi oke lah, kita ini aja deh. Ini sunscreen dari OSC. Buat yang nggak tahu, OSC ini sebenarnya satu grup sama Avoskin, dia part of Avoskin, tapi salah satu brand terbarunya mereka yang mencanangkan kayak ramah lingkungan gitu. Terutama untuk lautan. Ya, untuk laut gitu. Jadi ini sunscreen yang udah pasti ramah untuk karang, karena kan katanya banyak sunscreen tuh yang sebenarnya si paling diving ya. Oh, si paling diving. Katanya bisa memprotek gue gak pernah diving loh sumpah. Tapi gue peduli dengan kelestarian karang, makanya gue pakai ini. Katanya banyak sunscreen yang sebenarnya menempel pada saat kita lihat tuh menempel di karang gitu. Tapi ya udahlah, gue nggak diving anyway. Tapi kenapa gue suka ini? Ini tuh salah satu, kayaknya dia tuh udah ada 2 sunscreen. Ini tuh yang terbaru, Protective Tinted Mineral Matte Sunscreen. Jadi dia tinted, tapi tintednya itu menurut gue universal banget colornya, bisa buat kulit apapun. Dan dia matte. Nah, kenapa gue suka ini? SPF-nya juga 50 karena dia itu bagus under complexion. Problemnya dengan sunscreen, kebanyakan kan begitu kita pakai under complexion itu tuh kayak ada reflektif, terus abis itu juga ashy kadang-kadang kan. Tapi ya emang itu sifat nature-nya si sunscreen ya. Nah ini tuh menurut gue dia berhasil membuat yang kalau under complexion itu bagus gitu. Jadi meskipun dia tinted, gue tetap pakai primer lagi, pakai foundation lagi, dan pakai bedak lagi gitu ya. Jadi ini gue suka karena itu, dan emang teksturnya juga enak banget, lebih kayak gel. Jadi gampang banget di aplikasinya dan matte gitu. Itu yang dan bikin packagingnya ini ya, kecil, menarik gitu kalau buat dibawa. Dan dia tuh kayaknya tuh yang rada kayak mesti dipencet gitu loh baru keluar, jadi nggak bakalan bocor. Ini bisa banget buat travel. Next ini dari BLP Beauty, Lash Dash gitu. Jadi ini adalah maskara. Nah, maskaranya tuh ada 2 sisi yang gue suka. Ada 2 sisi. Ini yang sisi lumayan tebal yang buat bulu matanya panjang, tapi itu sebenarnya si wand-nya tuh kayak kecil-kecil gitu loh. Jadi meskipun bulu matanya pendek sebenarnya ke handle. Tapi the most favorite gue adalah yang ini. Kayak tusuk gigi ya. Jadi ini friendly banget buat bulu mata gue yang seada-adanya gitu ya. Jadi inklusif ya ini. Inklusif banget. Jadi bulu mata gue tuh kan kayak mesti dicongkel-congkel tuh. Nah ini yang bisa mencongkel gitu. Jadi kenapa gue suka banget, dan efek manjanginnya tuh kelihatan banget di buat bulu mata gue ya gitu deh, 1 mili kayak tiada gitu. Jadi ini benar-benar inklusif banget buat mata sipit, inklusif juga buat yang kagak punya bulu mata. Ini luar biasa sih. Ini gue udah pakai ke 5, 6. Oh ya? Kayaknya. Jadi kan, bukan foundation aja yang boros ya? Bukan, kan maskara 3 bulan bisa diganti bukan? Atau 2 bulan? Kayaknya sih begitu kalau nggak salah teorinya. Jadi ya udah, ya sering-sering aja gue ganti gitu. Jadi kalau sekali beli, gue biasa beli sekali setengah losin.
Macam lotionannya udah ya. Dan Udah itu dua dulu. sebenarnya bisa juga buat bulu mata bawah ya. Iya, sebenarnya goalnya itu yang gede buat bulu mata atas, yang kecil buat bulu mata bawah, buat gue yang kecil buat atas bawah gitu. Oke, lanjut ya. Ini by the way yang gue bawa nggak ada produk lokal, nggak ada brand lokal karena emang kirain luxury edition gitu, karena biasanya kan ada yang luxury, ada yang lokal. Ini jadi briefing yang salah ya? Kurang lengkap briefingnya. Asumsi aja. Oke, ini ada, ya udah complexion dulu deh. Bedak, ini gue jarang-jarang banget kan ya suka loose powder karena emang jarang banget pakai loose powder. Biasanya loose powder itu habis karena dipakai sebagai dry shampoo. Nah, ini tuh suka karena menurut gue efek yang dipakai tuh nggak kayak kita pakai loose powder gitu loh. Biasanya kan kita tuh kalau pakai dia translucent kayaknya ya. Iya, translucent banget. Jadi kan biasanya kita kalau pakai foundation tuh kayak udah berasa cakep banget gitu complexionnya, terus ditimpa loose powder tuh langsung kayak tembok gitu. Matte. Biasanya tuh matte banget dan gue tuh nggak suka banget gitu. Tapi ketemu loose powder ini yang efeknya dia tetap menghilangkan kayak misalnya udah mulai agak pecah gitu, mulai keluar minyaknya itu tuh dia nutupin, tapi the whole complexionnya tuh tetap terlihat glowing gitu. Apa namanya, karena ini emang translucent gitu ya, apa namanya, ini ada warnanya nggak sih sebenarnya? Kalau translucent sih enggak ya, tapi ini ada nomor yang 001 bright light gitu, dan partikel-partikelnya tuh kayak halus. Dia kayak ada banget. Itunya nggak sih? Dan ada kayak shimmernya ya? gitu kan, tapi sedikit gitu, masih nggak apa-apa banget ditimpa. Kan tadi ini udah glowing ya si highlighternya. Kurang glowing ya hidup lu ya, semua masih glowing semua gitu. masih glowing. Belum nanti ada eye ininya juga, eyeshadow, apa namanya, crayonnya. Ya udah gitu aja sih, nggak bisa terlalu review panjang lebar karena sebenarnya bedak tuh bukan sesuatu yang gue pakai tiap hari juga, tapi ketemu ini tuh jadi kayak I have holy grail loose powder gitu ya sekarang. Jadi seneng banget sih. Ini by the way Dior yang Capture Total. Oke, berikutnya ini ada eye cream dari Origins yang ginseng ya. Ini namanya refreshing eye cream, brightening and good for depuffing gitu. Jadi, nah ini eye cream yang gue pakai pagi-pagi gitu. Jadi ada eye cream pagi, ada eye cream malam. Wow. Kenapa pagi? Iya karena itu glowing gitu kan. Ada efek glowingnya, brightening-nya, terus juga ada efek depuffing-nya itu karena ini ada kafeinnya juga gitu. Terus biasanya tuh pagi-pagi pakai ini udah langsung kayak apa ya, awaken my inilah under eye area gitu. Itu yang kan kayak ada colornya ya, kayak tinted gitu ya. Jadi makanya misalnya kalau weekend gitu ya di rumah aja atau cuma kayak keluar ke supermarket nggak usah pakai concealer lagi, nih tuh udah cukup brightening area sini gitu. Dan kalau misalnya under makeup juga bagus untuk kayak karena udah ada sedikit brightening-nya di bawah mata. Next ini vitamin C dari SkinCeutical. Vitamin C gue suka banget, emang semua dari SkinCeutical. Nah, tapi baru beberapa bulan terakhir ini gue pakai yang Floretin CF. Ada yang originalnya juga ada sih di rumah. Kenapa pakai yang ini? Karena kalau jadi ini yang palsunya? Enggak, jadi dia ada 3 varian. Ada 3 varian yang original, Floretin CF, satu lagi lupa apalah pokoknya. Cuman intinya ini tuh mengandung floretin dan ferulic acid. Kenapa? Kembali untuk menghapus dosa gue yang salah pakai acid ini. Karena dia vitamin C-nya nggak cuma antioksidan, tapi juga ada untuk membantu discoloration. Jadi nggak cuma, kan biasa vitamin C kan fungsi utamanya lebih ke antioksidan kan. Jadi ini nggak cuma antioksidan, tapi juga bisa membantu menghilangkan flek, juga fine lines. Kalau yang ini, teksturnya pun yang ini menurut gue sedikit lebih cair, nggak terlalu oil dibanding yang original kalau nggak salah ya. Gue ada sih cuma lupa bandingin, tapi seinget pengalaman gue pakai sih kayak gitu. Ini gue pakai cuma pagi doang, meskipun sebenarnya boleh aja dipakai buat malam. Nah, karena yang malamnya gue pakai ini. Semua aja pokoknya buat ngilangin flek sekarang lagi gue pakai deh gitu. Demi kembali menghilangkan flek-flek itu. Next ini parfum dari Dior juga. Ini tuh yang seri apa deh? Gue lupa. Yang Privé-nya ya, Dior kalau nggak salah. Ya. Meskipun kayaknya namanya oud gitu, tapi menurut gue ini tuh bukan oud yang berat banget gitu. Tapi ini tuh kayak kriteria parfum kesukaan gue yang
spicy, smoky, leathery. Nah sebenarnya ini ada sedikit ada floral dan fruitynya tapi green, bukan yang sweet gitu loh, bukan yang sweet. Jadi ini tuh memang kayak memenuhi kriteria yang gue suka dari sebuah parfum yang mungkin kalau dibaca kategorinya kayak nyong-nyong gitu ya, spicy, smoky, leathery gitu. Dan kayaknya kan kalau ngeliat tuh kayak heavy, tapi entah kenapa menurut gue itu yang justru nggak heavy, calming kayak calming dipakai buat siang juga nggak apa-apa. Karena kan kebanyakan tuh oud yang gue punya tuh kayak lebih buat acara formal, pesta malam. Nah ini tuh justru enggak, ini tuh size yang 50 ml. Oke, berikutnya 2 lagi nih beauty product sebelum kita masuk ke fashion. Yang pertama ini dulunya stick. Yang pertama ini adalah eyeshadow stick dari Kiko Milano. Kiko. Nah ini tuh ya basically eyeshadow stick aja sih, tapi warnanya tuh gue suka banget karena ya emang kayak mau masuk deh kalau warna ini ya. Iya, emang warna hari-hari dan warna eyeshadow gue ya kayak gini-gini aja gitu kan. Punya yang warna-warna apa sih kayak top gitu ya. Tapi kayak itu top, kayak warna personal chemistry lah. Shimmernya ini banget loh, tebel banget loh ya shimmernya. mungkin di sini ya karena apa namanya cahaya, pas kena cahaya. Jadi ini praktikal banget buat sehari-hari. Terus satu lagi ini adalah lipstick, my most asked lipstick gitu ya. Kayak kalau lagi instastory pakai lipstick ini pasti sering ditanya tuh lipsticknya apa gitu. Ini tuh dari Nude Sticks yang warnanya tuh royal, warnanya tuh merah, emang kayak merah royal banget yang nyala banget yang gue pakai sekarang. Terus ini tuh sebenarnya lip and cheek pencil sih, jadi bisa buat cuma serem nggak sih merah begini gitu buat pipi. Tapi gue juga nggak pernah pakai sih. Mungkin kalau pakai tipis-tipis masih bisa. Tapi ya ini salah satunya. Oke, next ini lipstick dari Charlotte Tilbury. Kayaknya ini lumayan ikonik. Kayaknya orang kalau ngeliat ini udah tau lah ini Charlotte Tilbury. Ini yang Pillow Talk. Jadi si lipsticknya Charlotte Tilbury itu yang Pillow Talk ini tuh sekarang tuh ada bentuknya macam-macam, dari mulai yang apa sih kalau bukan yang bulat tuh namanya? Kan ini bulat lipstick, liquid gitu. Terus tapi dia juga sekarang tuh kayak bikin Pillow Talk 3 shade. Jadi ada yang light, bukan medium ya, light apa sama deep gitu kalau nggak salah. Nah gue seneng pakai yang light. Udah tinggal segini guys, jadi kelihatan banget ya emang dipakai terus. Ini ya emang gue tuh tim bulat lipstick, kayak jarang banget gue suka yang liquid karena menurut gue lebih ribet makainya. Yang itu kayak lebih sat-set cepet, dan ini warna yang nude yang masih masuk ke gue. Ini tuh sekarang menggantikan Tom Ford gue yang udah bertahun-tahun gak pernah ganti. Itu kalau masuk Yuli favorit tiap tahun tuh. Tapi unfortunately discontinue, jadi akhirnya sekarang gue gantikan pakai si Pillow Talk ini. Yang apa tadi, light? Ini yang lightnya, jadi kayak di Pillow Talk yang paling muda lah warnanya gitu. Oke, dan nextnya ini hand cream, tapi dia ternyata namanya hand balm gitu. Meskipun kalau menurut gue sih teksturnya cream ya. Ya udahlah serah dia ya, dia yang bikin. Dari Goutal Paris. Dulu tuh namanya Annick Goutal ya, terus kayak ganti jadi Goutal doang. Ini tuh gue kagak bisa ya, Bo. Bacanya ini mudah-mudahan nggak salah. Eudahadrin, nanti ya dicari aja. Waktu pas gue beli, gue tuh suka karena kayak di awal tuh green gitu, tapi ini sebenarnya tuh lebih kayak aromatik dan end up-nya akan woody. Tapi kan gue juga sebenarnya nggak gitu suka hand cream yang wangi banget gitu. Jadi ini tuh wanginya subtle, tapi kayak di awal tuh ya lifting the mood aja karena kayak enak gitu. Pas enak dan teksturnya cepat nyerap, jadi hand cream bikin lembab tapi nggak lengket. Gue nggak suka banget hand cream yang kemudian hasil akhirnya tuh lengket. Tada! Oke, udah selesai yang beauty-nya. Sekarang kita masuk ke fashion. Sebenarnya kalau fashion tuh gue banyak sih. Sebenarnya harusnya dibikin setiap kategori kayak atasan, bawahan, sepatu gitu. Ini aja susah banget. Gitu. Harusnya ada versi eye makeup, ada versi complexion gitu. Duh, disuruh milih kayak gini 8 yang bener aja, yang dipakai juga produknya ratusan kan. Ya. Oke. Sekarang ke non beauty yang which is fashion. Ini juga susah ya sebenarnya, tapi cuma dikasih jatah 2. Oh susah ya karena cuma milih 2. Jatah 2. Oke, gue dulu. Ya, ada 2. Satu jaket ini, jaket dari Loewe. Ini kayak dapetinnya tuh susah banget. Perjuangan banget dapetin ini. Jadi udah suka dari lihat di website-nya gitu ya, cuma habis melulu gitu kan. Terus kadang-kadang
Di ada nggak ada sininya size-nya? ada nggak ada size-nya, di sini juga kayak gitu yang datangnya warna lain. Pokoknya pengen spesifik banget yang warna ini. Terus akhirnya nitip lo ya dari Singapura, terus ada beberapa reseller juga ya udah size-nya tuh beda gitu. Gue bela-belain ya buat dia, abis operasi pakai kursi roda, gue beliin ini jaketnya buat dia karena udah ngebuk susah lagi ya. Jadi berkesan banget gitu kan jaketnya. Ya gue suka ini karena basically emang anaknya tuh anak outerwear banget, setiap hari pasti pakai outerwear. Terus ini tuh lumayan boxy, agak loose gitu kan, jadi kayak mau lagi gendut kayak atau kurusan gitu. Enggak sih, inklusif lah jaketnya dipakai setiap saat tuh pasti bisa gitu, apalagi nggak sesek gitu kan karena di sampingnya juga jahitannya terbuka gitu, terus warnanya juga versatile, terus lightweight banget gitu ya, ringan, dipakai di Jakarta yang panas juga masih tetap nyaman, tapi dipakai di ruangan dingin juga dia menghangatkan gitu. Terus warnanya tadi udah disebut belum sih, pokoknya warnanya putih jadi pakai baju apa aja itu masuk. Dan biasa tuh gue selalu tone down dengan, kan gue sering banget pakai kalau JXB kan atau X Beauty lah, X Beauty semuanya tuh kayak selalu ada yang pakai jaket ini dengan bawahan tuh biasanya pink, ungu, glitter, ada kaosnya juga pink, itu tuh pokoknya selalu masuk gitu. Jadi ini kayak my most worn jacket yang dibeli di tahun ini. Gua dulu ya. Boleh? Oke. Kalau gue tas ini. Oke, ini tas dari Hermes. Mungkin orang akan mikir ini Bolide, bener sih, part of Bolide, tapi ini tuh sebenarnya namanya 1923 sebenarnya namanya gitu bukan ya. Bolide Bukan 1923 gitu. Kayaknya 1923, ya googling lagi deh, pokoknya. Jadi 1923, saya ngebedain apa, bentuknya mirip-mirip, kalau sekilas tuh orang akan ngelihatnya sama, tapi sebenarnya satu, dia tuh sebenarnya agak lebih kotak di sininya, yang si Bolide tuh lebih lancip. Kemudian yang Bolide itu ada garisnya di sini dan ada kayak oval, kayak patch yang ditempel. Nah kalau itu benar-benar polos kalau 1923. Dan sebenarnya ini tas pertama yang dibikin oleh Hermes. Ini gitu, jadi bukan Birkin Kelly yang terkenal itu atau konstan, tapi ini sebenarnya tas pertama. Jadi waktu itu dibikin karena gue lupa deh siapa yang punya lah ya, ceritanya mau travel gitu dan dia kayak ngerasa gue perlu tas travel nih, dan kemudian ini. Dan tas ini tuh amat sangat memenuhi kriteria gue karena gue tuh sangat suka tas yang satu ada top handle, kedua ada strapnya, strap panjangnya. Jadi itu tuh salah satu syarat tas gue. Nah ini tuh size-nya 30, jadi kalau 30 tuh ininya 30 cm. Nah kalau Bolide itu 31 seingat gue, kalau ini tuh 30. Jadi sebenarnya cukup gede kan 30, tapi karena dia tuh sellier, jadi kayak boxy gitu, kenceng begini, jadi kelihatannya lebih kecil. Nah, jadi buat gue tuh ideal banget kalau gue ke kantor ya ini muat, laptop sih nggak muat, tapi kalau iPad muat. Tapi juga masih bisa dipakai event, masih cukup rapi kan, jadi nggak perlu ganti tas. Karena ada beberapa event, aduh kok bawa tas gede banget gitu, kayak bawa tas koper. Kalau ini nggak, masih bisa dipakai event. That's why gue suka banget, dan kadang-kadang gue harus menahan diri nggak pakai tas ini terus supaya yang lain gantian dipakai juga gitu. Dan ya cocok buat segala macam baju juga kan. Betul, ini. Betul, iya karena warnanya netral. Oke, berikutnya adalah kalung ini. Ini kalung. Mungkin nanti masih di zoom ya, jadi ini tuh ada tulisan tuh personal chemistry, terus yang belakangnya tuh ada inisial gue, dan ini tuh dikasih sama Thomas, dia adalah sahabat lah ya, sahabat dan the go to person. Betul. Dari awal mula Female Daily berdiri itu tuh sebenarnya dia 001-nya Female Daily, dia bantuin aku setup semuanya, forum, blog dan lain-lain gitu. Masih berteman sampai sekarang dan masih kayak di segala project kita tuh dia selalu ada gitu ya, selalu bantuin gitu. Nah dia ngirim ini ketika personal chemistry baru launch. Pertama tuh pas ngeliat kayak ya lucu, terus nggak sengaja pas mau pakai loh ada personal chemistry-nya. Jadi kayak the discovery itu tuh sesuatu yang surprising, yang menyenangkan banget gitu. Nah dia ada yang buat dia juga gitu dia pakai, dan dari pertama dikasih sampai sekarang nih kayak 90% of the time gue pakai ini gitu, karena emang sesuatu yang close to my heart gitu ya, dan juga emang ya versatile aja gitu, dipakai buat sehari-hari itu memang masuk. Nextnya gue bukan kalung yang sama, sebenarnya enak juga ya, kalungnya sama, jadi iya, tadi juga sebenarnya kan bisa ya, jaketnya sama, jadi lebih pendek gitu videonya. Oke, kalau gue nextnya adalah celana. Ini celana yang gue pakai ya. Ini kalau berdiri kelihatan nggak nih? Aduh.
Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Tada! Oke, kenapa celana ini? Kalau ada yang memperhatikan, ini celana udah gua pakai sejak JXB 2017. Wow. Brandnya ini Issey Miyake, tapi yang seri 132.5, jadi 132.5 gitu. Serinya ini kenapa sih? Seri ini tuh salah satu seri dari, kan mungkin kalau ada yang memperhatikan ngikutin fashion, tau lah Issey Miyake tuh terkenal banget dengan pleatsnya kan. Nah kalau ini tuh seri dia ada pleatsnya juga sih, cuman filosofinya dia, jadi gue tuh lumayan suka dengan Issey Miyake karena dia tuh selalu punya filosofi gitu. Kenapa dia bikin brand ini? Brand ini tuh dia bilang bahwa ini tuh from 3D to 2D. Jadi semua yang dari seri ini kalau ditaruh di lantai itu pasti bisa rata. Semua pasti bisa rata. Jadi dia itu katanya dibikin dengan the art of clothes, tapi perhitungannya pakai matematika. Jadi sekompleks itu gitu dia bikin si celana ini. Dan ini celana beneran inklusif. Inklusifnya sebenarnya dia bilang ini dia tidak pernah bilang untuk perempuan atau laki-laki. Jadi sebenarnya ya cowok kalau mau pakai bisa juga. Terus yang kedua, inklusif terhadap berat badan guys. Dari karet. Jadi, nggak, bukan dari karet. Jadi dia tuh gimana gue kasih lihatnya. Nih ini tuh kayak pakai ini tuh kayak adjustable dari kiri kanan gitu ya. Nah, jadi ini celana udah ngikutin gue dari rentang berat gue pernah naik 10 kilo, turun 10 kilo, dia tetap bisa gue pakai. That's why dia selalu ikut ke semua Jakarta X Beauty gue. Jadi kalau perhatiin gue pasti ada satu kali pakai celana ini. Kayak yang enggak itu cuma satu kali pas JXB kemarin Agustus. Sisanya tuh pasti ada satu hari gue pakai celana ini. Dan ini celana selalu ikut gue travel kemanapun. Karena ya itu ngelipetnya gampang banget karena dia bener-bener bisa rata, serata itu. Terus ya adjustable, jadi gue nggak usah pusing, masih muat gak ya? Iya, itu masalah gue. Jadi sering kali kayak celana suka toto hari ini nggak muat, besok kelonggaran kayak gitu-gitulah karena badannya yoyo ya guys. Gitu. Tapi yang ini tuh kayak ya udah gue nggak usah khawatir dan kayak ya pokoknya pakainya tuh gampang banget gitu. That's why. Jadi ini kalau ngomongin kan Issey Miyake tuh lumayan pricey ya untuk baju-bajunya, tapi ini cost of wear-nya udah murah banget saking gue udah pakai dari 2017 sampai sekarang. Dan sering banget sih dipakainya. Bener-bener yang kayak kalau gue nggak mau mikir ya gue akan pakai celana ini. Sebenarnya kan ini harusnya tuh yang dipakai dibeli di tahun ini, gitu. Tapi ini dari 2017, tapi ya nggak apa-apa lah ya karena udah masuk Wall of Fame ya dia ya. Karena ini aduh kasihan masa tidak pernah diceritakan kan ya segitu berjasanya dalam hidup gue. Oke, jadi ini semua produk favorite kita dan sebagian besar dibeli di tahun 2023. Kalau ada rekomendasi produk yang perlu kita beli atau favorit kalian perlu kita coba juga silakan loh gitu ya, silakan komen. Terima kasih sudah nonton banyak video-videonya Female Daily di tahun 2023 ini. Semoga selalu setia nonton lagi di tahun depan dan kalau ada ide-ide juga nih kayak segmen-segmen apa gitu ya yang baru yang harus kita coba gitu ya. Please, kita butuh banget ide-idenya juga. Itu aja, Happy New Year buat semuanya. Semoga di 2024 nanti wishlist-wishlistnya bisa kebeli semua dan keranjang ininya ya yang ngendon di add to cart-nya itu di cart marketplace atau Female Daily Studio tuh bisa ke check out semua. Sampai ketemu di tahun depan. Bye.